memberikan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Niwayang Kering Yasmiani SPJ, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu DRA Gusti Ayu Menaka. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Gianyar. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, sehat, dan yang jelas senang dapat ikut artinya belajar bersama. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya nanti mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal nantinya, sehingga Ibu nanti saat mengadakan kegiatan supervisi, Ibu bisa lebih baik lagi, bisa lebih fokus, kemudian bisa lebih percaya diri lah dalam memberikan pembelajaran. Nah, sehingga nanti Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu, di praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang sudah ditulis dalam rancangan pembelajaran itu, yang pertama, dengan menyimak PowerPoint Selandia, murid atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian suku dengan suku bangsa dengan benar. Jadi melalui Selandia, murid bisa mengamati suku-suku apa saja, atau pengertiannya apa sih itu suku, yang sangat bisa nanti untuk menambah kebinekaan, menambah istilahnya bisa menghargai. Itu yang diharapkan dikaitkan dengan aspek atau ranahnya nanti kognitif sama afektif. Nah, yang kedua, melalui tanya jawab dalam diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi penggolongan suku, misalnya di Pulau Jawa suku apa saja yang tinggal, seperti itu. Nah, jadi melalui tanya jawab dalam diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi penggolongan suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Di Jawa apa saja, di Sumatera apa saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak video, murid dapat mengapresiasi dan menyanyikan salah satu lagu daerah dari suku tersebut. Nah, ini dinyanyikan secara tampil, artinya dengan benar dan juga dijiwai dengan baik. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Jadi kita ada 3 tujuan yang ingin dicapai yang sudah mencakup ketiga ranah atau aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan itu, terima kasih. Iya, baik Ibu. Berarti di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 3 ya. Oh iya. Sekarang pertanyaan yang kedua tentang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai. Baik, untuk area pengembangan, karena di pendidikan Pancasila tidak hanya menekankan aspek kognitif, pengetahuan atau psikomotor, tetapi juga ada aspek afektif atau sikap. Ada di sana nilai karakter yang juga dituntut. Nah, oleh karena itu, ketiga-tiganya kami akan capai melalui 3 tujuan tadi. Seperti tadi yang pertama, tujuan pertama selain ranah kognitif juga ada ranah afektifnya. Nah, pada tujuan yang kedua, di penggolongan mengidentifikasi penggolongan suku ada juga kognitif, tetapi ada juga psikomotor karena dia akan membuat
bukan hanya bagan, skema, atau bisa dia membuat poster, membuat infografis atau mading. Nah, di sana ada kognitif dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak video, murid dapat mengapresiasi, jadi dia menyanyikan salah satu lagu daerah atau menampilkan budaya salah satu suku. Itu yang dimaksudkan di sana, bukan hanya psikomotor yang bisa menampilkan, tapi dia juga ada nilai karakter atau sikap. Bagaimana dia sikapnya, apakah dia dengan senang hati, apakah dia dengan istilahnya terpaksa karena ada tugas. Di sana ada nilai afektif dan psikomotor. Jadi ketiga ranah itu yang kami istilahnya untuk pengembangan areanya. Cuma mungkin nanti dalam penilaian, kalau di aspek afektif kami gunakan lembar observasi, itu yang juga penilaian antar teman, penilaian diri. Nah, seperti itu mungkin yang bisa dilakukan. Iya, Ibu. Jadi di sini area pengembangannya ada 3 ya, Bu ya. Itu meliputi aspek kognitif, selain pengetahuan itu ya, kemudian ada aspek afektif ya, sikapnya, karena sikap juga akan dinilai ya. Kemudian ada juga psikomotor ya nih. Jadi seperti itu ada 3 ya. Baik Ibu, sekarang saya ingin mendengarkan tentang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, misalnya dari segi strategi pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya, kemudian dari metode pembelajarannya. Baik, untuk pembelajaran strateginya yang saya gunakan, saya rancang yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasinya menyangkut ketiga-tiganya, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, terutama nanti pada saat pembagian kelompok, di mana dalam pembagian kelompok itu biasanya untuk menghindari perundungan atau bullying dilakukan dengan cara acak atau random, kadang pakai acak-acak kayak arisan, kemudian di Christian Brelat aplikasinya. Nah, dimana pada saat pemilihan klik siswa yang terakhir, dia setelah diputar itu ada efek suara yang sangat menarik, ada suara yang mengejutkan, mengagetkan, namun seru dan menyenangkan. Nah, itu yang sangat kelihatan di sosial emosi siswa. Kalau dari model pembelajaran kita pakai ada blended learning. Blended learning itu kita memberikan dulu materinya sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi sehari sebelumnya kita sudah kirim materi, kemudian dia mempelajari di rumah. Jadi melalui WA group kita kirimkan materinya. Nah, setelah itu kita akan bahas materi mana yang belum dia kuasai, materi mana yang sudah dia paham. Nah, itu yang kita bahas setelah pembelajaran. Nah, sedangkan metode yang digunakan, kita gunakan diskusi interaktif, bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok lain, bahkan juga dengan guru. Nah, kemudian di samping diskusi interaktif ada tanya jawab dan juga ada permainan kuis atau game. Dan terakhir adalah penugasan. Pada penugasan ini nanti sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Nah, di sini nanti ada juga diferensiasi proses untuk mencapai diferensiasi produk. Nah, mungkin hanya itu rancangan pembelajaran saya untuk dipraktekkan nanti sesuai jadwal. Terima kasih. Di sini untuk rancangan pembelajarannya, di mana strateginya Ibu akan memakai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan 3 strateginya itu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan juga pembelajaran diferensiasi ini akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional.
Itu strateginya Ibu ya. Kemudian untuk model, Ibu akan memakai model blended learning. Kemudian untuk metode yang akan dipakai itu adalah ada yang pertama diskusi interaktif, kemudian ada tanya jawab, ada juga permainan kuis atau game, dan juga penugasan. Nanti di penugasannya kan di sini ada namanya produk yang dihasilkan sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasinya. Ya, baik Ibu. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran? Nah, media pembelajarannya nanti yang Ibu pergunakan di kelas itu seperti apa? Baik, untuk media yang saya gunakan dalam pembelajaran, yang pertama kita jelas dari persediaan laptop dulu, nanti untuk menayangkan PowerPoint atau salin media. Kemudian bisa juga penayangan video yang sudah kita kirim. Kalau misalnya ada penekanan kembali, kita akan putar. Demikian juga ada poster atau infografis yang merupakan cara yang lebih simpel yang bisa anak-anak terima karena lebih menarik, ada gambar, ada warnanya. Kemudian selain buku paket, kita ada buku antologi sekolah, yaitu berupa buku cerpen dan buku puisi karya anak-anak teman-temannya yang mengikuti GSMB, yaitu Gerakan Sekolah Menulis Buku. Dan sampai itu secara pribadi saya juga memiliki buku-buku kumpulan antologi, puisi, artikel itu yang bisa anak-anak gunakan untuk membantu sebagai istilahnya pembanding lah, atau menambah wawasan untuk memilih salah satu, jadi dijadikan sebagai referensi atau tambahan wawasan. Hanya itu mungkin yang bisa disampaikan terkait media. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Berarti media yang akan Ibu gunakan nanti itu ada laptop ya untuk menayangkan video, kemudian ada PPT, kemudian juga ada selain laptop itu ada poster, kemudian atau infografis, kemudian ada juga memakai buku paket. Selain itu juga ada buku antologi ya yang berupa cerpen, puisi. Jadi seperti itu ya. Baiklah Ibu, nanti rencana ini untuk pembelajarannya kapan Ibu akan lakukan, hari apa, kemudian di kelas apa, dan jam keberapa? Baik, untuk pembelajaran nanti akan saya laksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu di kelas 7B hari Jumat jam 1, 2, 3. Ya, baiklah Ibu. Berarti di sini nanti pembelajarannya yang akan Ibu lakukan itu hari Jumat di kelas 7B pada jam 1, 2, 3. Baiklah Ibu, nanti hari Jumat depan ya saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 7B pada jam 1, 2, dan 3. Saya akan mengadakan supervisi. Dan nanti di sana saya juga akan mencatat, mengamati juga ya, mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Ya. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan observasi kelas, kita akan bertemu kembali ya, bercakap-cakap pada sesi terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti di sana juga akan dihadiri oleh pengajar praktek. Seperti itu. Oke, baik. Baiklah Ibu, sebelum diakhiri ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, pra observasi ini? Baik. Dari percakapan tadi ada beberapa hal yang saya catat, yang saya rasakan, yang saya dapatkan, yang jelas sangat positif, sangat baik.
yaitu antara lain satu. Jadi saya lebih percaya diri, lebih memiliki kesiapan. Jadi secara sosial emosional juga otomatis lebih bagus karena kita ada rasa plong, ada rasa lega, ada rasa pokoknya gampang. Ketika diadakan wawancara kita diingatkan kembali dan diarahkan dan juga sekaligus memotivasi untuk melaksanakan pembelajaran ini. Nah, yang kedua, saya jadinya memiliki gambaran yang lebih jelas. Oh, berarti ini yang saya nanti siapkan. Jadi semua yang tadi dibicarakan itu menambah lebih jelasnya apa yang tadinya belum begitu istilahnya belum gamblang bagi saya menjadi jelas bayangannya. Nah, yang ketiga, kita atau saya memiliki persiapan yang lebih matang. Oh, ini ternyata yang kurang, sehingga bisa ditambahkan lagi atau istilahnya evaluasi lagi. Termasuk juga dalam penguasaan materi otomatis diingatkan, oh ini nanti yang kurang di penguasaan materinya, mungkin terkait cara-cara atau jenisnya, termasuk strategi pembelajaran tadi sangat bermanfaat, sangat menambah persiapan bagi saya. Mungkin itu sangat positif semuanya bagi saya. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Dari percakapan pra-observasi ini ya, nanti Ibu bisa lebih mempersiapkan diri. Jadi seperti itu ya Bu ya, bisa menampilkan yang terbaik ketika diobservasi ya, seperti itu. Ya baiklah Ibu, nanti kita bertemu pada kegiatan observasi ya Bu ya. Semoga nanti kegiatan observasinya bisa berjalan dengan lancar. Semangat ya Bu ya, tetap semangat. Baiklah. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktunya di sini dalam kegiatan pra observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi ini Bu ya. Demikianlah kegiatan percakapan pra observasi kali ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, semua adakah temannya yang hadir? Belum Ganda? Gimana? Hadir? Sakit? Apa izin atau apa? Sakit. Istri Andini? Oke. Istri Ustaz Kirana? Hadir. Janes? Hadir. Eva Citra Devi? Hadir. Naira Putri? Hadir. Krisna? Sami Guna? Hadir. Citra Saraswati Dewi? Hadir. Oke anak-anak, jadi dari kehadiran anak-anak tadi berarti anak-anak sudah sangat semangat akan semangat ya. Walaupun satu orang tak hadir, tapi satu orang hadir karena sakit. Jadi kalau sakit kita ya ada ganggu ya, anak-anak harus semangat kesehatan. Jadi mari kita doakan kesembuhan seluruh temannya yang sakit ya, dan anak-anak juga tetap semangat jaga kesehatan. Sekarang kita lihat di sebelah mana, ada sampah nggak? Ada nggak?
Oke, silakan. Dulu ya. Oke. Nah, yang lain. Anak silakan. Kita akan lanjutkan pembelajaran kembali ya. Tadi temannya sudah melakukan pembelajaran. Terima kasih ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada apa-apa kita harus ambil, kemudian buang saya dulu. Nah, kita mulai sudah membahas tentang keberagaman. Masih ingat keberagaman itu apa saja? Ayo, balik. Langsung dijawab semua. Ada lagi yang ingat? Ada yang belum? Keberagaman itu katanya ras, agama, budaya. Yang lain apa yang belum? Keberagaman apa yang ada di kelas ini misalnya? Karena berbeda dalam hal apa di kelas ini? Lihat temennya. Apakah semuanya putri? Gimana? Keberagaman apa itu? Gender, ya, keberagaman gender. Jadi kita memang melanjutkan membahas tentang keberagaman perbedaan yang ada. Namun lebih khusus nanti kita akan membahas pada keberagaman suku. Ya, minggu lalu kita sudah bahas mengenai keberagaman gender dan juga budaya. Anak tahu nggak? Di Indonesia, nah ini ada kata suku nggak ya? Atau suku apa aja yang anak ketahui? Anak-anak suku apa yang anak-anak pernah dengar atau anak-anak sudah ketahui? Suku apa biasanya? Ayo yang sudah didengarkan. Katakan seperti coba ya. Betawi itu suku Aceh ada lagi banyak sekali. Cuma suku bangsa. Suku ada lagi? Ada sini suku apa? Suku Galuh. Ada lagi? Mungkin ingat yang lain? Suku apa lagi? Suku Asmatri bagus. Anak-anak semua ya. Oke, melihat yang banyaknya suku. Nah, ayo kita sama-sama sekarang menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Walaupun kita berbeda suku, kita adalah satu bangsa Indonesia. Masih ingat lagunya? Ada yang memimpin? Satu Nusa Satu Bangsa. Ingat lagunya? Ingat? Oke, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih anak semuanya. Nah, baik, tadi sudah ada sedikit penyegaran anak sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan membahas nanti tentang keberagaman. Tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan beberapa. Nah, kemudian kita ingatkan kembali ke link yang sudah dikirim, anak-anak sudah jawab sesuai dengan gaya belajar ya. Itu namanya kajian masuknya di awal. Nanti diharapkan anak-anak akan
mendefinisikan apa sih itu suku bangsa ya, apa pengertian suku bangsa. Kemudian nanti juga anak-anak supaya bisa nanti menggolongkan. Misalnya kalau di suku Jawa itu ada berapa suku? Seperti itu ya. Misalnya di Kalimantan ada berapa suku? Sumatera atau Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nanti anak-anak jadi melalui entah link dari buku ini ya, ada video, kemudian ada artikel yang kita baca yang misalnya, kemudian juga kalau video itu sih bisa semuanya sebenarnya dengan mendengar anak-anak bisa, melihat bisa, dan nanti kita juga bisa mengambil dari video itu ya. Jadi nanti anak-anak untuk masing-masing sesuai dengan gaya belajar anak bisa membuat produk, nanti akan bagikan kayak KPD setelah anak-anak berbentuk kelompok ya. Jadi kelompoknya itu sesuai dengan gaya belajar, namun kita tetap masih bagi dua. Kalau yang visual juga kita bagi dua, yang auditori sama yang kinesthetik. Jadi nanti di masing-masing kelompok itu nanti anak-anak silakan menentukan. Kalau yang visual mau buat apa? Buat poster, infografis, buat artikel, entah itu puisi, cerpen, atau juga bisa buat PPT. Itu banyak pilihannya, tergantung dari minat dan bakat anak. Kemudian yang auditori juga demikian. Nanti boleh ada yang podcast, ada yang dengan menjelaskan, mungkin silakan nanti anak-anak pikirkan atau diskusikan bersama dalam kelompok. Nah, yang kinestetik nanti mungkin ada yang suka nyanyi, silakan menyanyikan lagu daerah. Ya, dari suku tersebut kan masing-masing punya lagu daerah ya. Nah, kemudian ada juga yang nanti memperagakan bersama atau main peran. Nah, di sini juga tidak terlepas bisa juga podcast. Kalau di kelas lain itu podcast banyak. Nah, nanti terserah anak-anaknya. Jadi di sini kita dari keberagaman suku. Nah, ini anak nanti akan ketahui ciri-cirinya ya. Ciri-ciri masing-masing suku itu atau ciri khasnya ya. Apa sih yang membedakan? Misalnya kayak kita suku Bali, bedanya apa dengan suku misalnya Sunda, terus Sasak. Kalau Sasak ada kemiripannya kita Bali. Pernah nggak perhatikan yang Sasak? Apa dari pakaian itu kadang ada miripnya ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas di kelompok ya, di kelompok Ibu kasih beberapa soal untuk ini ya, menambah wawasan kalian dan juga biar bisa kelihatan sana kolaborasi. Karena di sini dalam pembelajaran diferensiasi juga kita menekankan ada pembelajaran sosial emosional. Di sosial emosional nanti dari tadi ada anak-anak sudah menyanyikan lagu, itu udah bagus. Nanti kita akan apresiasi setiap tampilan dari kalian. Silakan sekarang kembali bentuk kelompoknya. Ibu akan bagikan KPD ya. KPD dan juga beberapa masukannya ya. Setiap kelompok masing-masing satu dan ingat diisi nama kelompok. Jadi dalam kurikulumnya itu baru nanti ininya nama identitas namanya beliau melaksanakan. Nama kelompok dulu, kelompoknya nama-nama suku ya. Jadi biar tidak sama, kita sukunya dari sini ya. Boleh mulai dari ambil dari Sabang sampai Merauke, Aceh itu yang di sini ya. Sama apa? Tadi apa? Biar nggak ini nanti ini. Kurang saya tempatnya boleh dibaliknya anak tulis ya, pengertian suku. Kemudian yang kedua adalah penggolongannya. Seperti tadi kasih contoh, misalnya kalau di Jawa suku Praja, ya suku Praja. Ini dia. Oke, untuk yang kelompok visual ya. Kalau mau buat poster, ingat poster itu sedikit keterangannya ya, yang banyak adalah gambar. Jadi lebih banyak menunjukkan gambar. Kalau seperti ini namanya infografis ya. Sekali lihat, itu infografis. Kalau kebanyakan keterangan itu infografis.
itu tergantung topik. Kalau anak-anak keberagaman suku boleh salah satu suku yang kuat. Ya, suku apa misalnya? Boleh dengan ciri khasnya dan juga dengan kebudayaannya. Terus kalau yang ada nih satu puisi. Siapa yang suka puisi? Ada sepet. Ada? Ada satu puisi. Nah, ini dia. Ini ya. Satu puisi ini tentang ini apa ya, lebih ke budaya lokalnya sih. Banyak ininya diceritain bahwa kita walaupun gini ya harus menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga kayak kita di Bali itu apa tanamannya yang dijaga, tanaman langka biasanya yang pakai pakan. Tahu nggak tahu nanti baca nanti di tamannya ada kayak gitu, bisa nih isinya walaupun tidak langsung menyinggung suku, tetapi dia menyinggung salah satu kearifan lokal, bisa seperti itu ya. Nah itu contohnya, boleh ada dibaca-baca pakai referensi ya. Nah ini salah satu artikel nih di sebelahnya nih pakai ini ya. Ini kalau artikel bisa dilihat ya. Nah yang lain mungkin bisa lihat pada link yang ibu kasih ya, video dan juga infografis. Infografisnya bedanya adalah pada tulisan atau info yang disampaikan, infonya lebih banyak. Oke anak, sambil anak-anak bekerja di kelompok. Nah sekarang anak diskusikan dari soal yang ada di sana, kemudian bagi tugasnya. Siapa yang nanti membuat produknya, kemudian siapa yang menulis, itu kolaborasi kalian. Nah, di sini nanti muncul nilai karakter. Karena dalam pendidikan Pancasila kita tidak hanya menilai dari kognitif dan juga psikomotor, tapi juga dari afektif. Bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian saling berbagi, saling berempati. Sesuai dengan yang direncanakan, kita itu menggunakan pembelajaran diferensiasi itu adalah bambu kuning 45. Nah, itu
Boleh kita silakan. Silakan. Oke, Ade dari kelompok visual. Silakan. Anda perhatikan dengan baik. Kalau ada misalnya material, silakan kasih masukan. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Ya. Halo semua, selamat pagi. Saya Nima Jadi Sendiri dari kelompok visual. Hari ini akan menjelaskan tentang proyek kami. Nah, di sini kami sedang membuat poster. Di sini tentang keberagaman dan juga pentingnya kita untuk saling toleransi antar suku, agama, atau perbedaan apapun. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada gambaran dari ada suku Jawa, Papua, Aceh, Bali, dan juga Betawi. Di atasnya juga berisi tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu kan apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa tuh? Ada tahu nggak nih arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Katakan kelompok lain, ayo. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo. Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah, artinya apa? Walaupun kita berbeda, kita harus tetap bersatu untuk kelancaran hidup di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada banyak sekali perbedaan. Nah, lanjut di sini kami juga membuat, kami sedang merangkum beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, misalnya di Bali ada suku Bali dan juga Bali Age. Nah, di Sulawesi Utara ada Minahasa dan juga saja untuk presentasi dari kelompok visual. Akhir kata, Silakan anak yang mau ngasih masukan. Ayo, ngasih masukan, ngasih usul atau saran atau bertanya. Silakan. Kelompok paling sibuk mungkin. Ngasih masukan, saran atau bertanya. Kalau nggak tadi sini balik tahu. Kasih saran. Salamnya ya, itu lain kali. Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Oke, kasih tepuk tangan ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Pertanyaan ada? tanya nih. Ayo nanti yang malu bertanya kita di jalan, ayo kita bertanya nih. Ayo. Ini kok boleh nanya nih, boleh jawabnya ya? Ada sedikit tanya nih ke kalian ya. Di sini kan sudah ada banyak buku ya. Menurut kalian, buku itu apa sih? Ayo. Ada? Katakan. Apa itu suku? Tadi udah ada belum dijelasin ya? Ayo kata mana? Ya. Ayo, silakan. Ulangi yang lebih keras.
Sebentar aja. Oke, sekarang anak-anak ingat ya. Ibu bilang apa, anak-anak jangan lakukan ya. Artinya begitu ibu bilang kalau mau bilang lalu misalnya pegang rambut, berarti gimana? Tidak bilang Simon pegang kuping atau telinga. Jadi 1, 2, 3 pegang pipi. Oh, bagus. Simon pegang pipi. Oh, saya lupa. Diam ya kalau tidak ada temannya. Pegang kepala. Oke, masih bagus. Bilang pegang rambut. Oke, terima kasih. Berarti fokusnya bagus. Oke, anak. Sekarang kita lanjut presentasi yang kedua. Siapa? Angkat tangan. Yang mana? Yang auditori atau yang kinestetik? Yang mana duluan ya? Silakan. Ayo. Kembali akan disampaikan yang untuk itu adalah suatu golongan manusia yang bukan oleh kesadaran dan identitas dalam satu satuan budaya. Itu bangsa terdapat suku yaitu Pengen, Bukani, Sumatera, dan lain-lain. Suku yang ada di Bali ada antara lain ada suku Bali, Bali Hulu, Bali Agam, dan Bali Lidah. Untuk refleksinya yang sama, pengalaman baru yang Soma katakan yaitu berdiskusi dengan teman tentang suku di Indonesia yang ternyata sangat kuat. Yang kedua, pada saat terjadi karena sangat menyenangkan dan asik. Untuk yang pengalaman yang tidak disukai, untuk yang ketiga, ya sangat tinggi pendapat saya tentang upaya dalam menjaga dan menghargai keberagaman suku Indonesia agar tetap saling menghargai dan memiliki agar menjadi satu kesatuan dan tidak ada yang Oke, selanjutnya nanti itu adalah apa yang dilakukan bernyanyi. Bernyanyi apa? Lagu daerah. Judulnya Lagu Lanang. Anak-anak yang lain tahu nggak? Lagu Lanang? Bisa nyanyi sama-sama ya? Oke, bisa kasih angka 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2,
Terus dari penggolongannya tadi, suku apa yang tadi disebutkan? Suku Bali. Jadi sesuai dengan nama kelompoknya suku Bali, tentu saja juga dari kelompoknya memilih satu lagu daerah yang merupakan ciri khas dari suku Bali. Jadi itu salah satu dari kelompok kinestetik yang sudah langsung mempraktekkan. Nah, itu bagus sekali. Jadi tidak hanya sekedar tahu, kemudian dari sikap tadi lihat selama diskusi juga sudah bagus, saling berbagi, ada yang buat refleksi, ada yang buat pengertian suku, kemudian ada juga yang mendiskusikan apa sih yang akan dinyanyikan orang tua anak seperti apa waktu anak. Jadi sudah mengambil keputusan berdasarkan apa? Musyawarah. Itu ya, dalam diskusi itu sangat penting. Oke, terima kasih anak-anak. Ada yang masih saran? Masih masukan nggak? Ada? Gimana? Ada nggak? Nyanyiannya gimana tadi? Nah, anak yang terkompaknya nanti nyanyinya harus lebih kompak. Itu kan budaya kita, budaya Bali, kita hargai, kita cintai. Kita harus mengapresiasi budaya kita. Dan memang kita hanya budaya Bali aja, budaya yang lain yang ada di Indonesia. Semuanya, karena kita beragam dan itu yang perempuan. Oke, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan. Kita membanggakan perjuangan seorang pahlawan kemerdekaan dari Kalimantan bernama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari terhadap Belanda yang melakukan tindakan represif dan penindasan terhadap kesatuan bangsa, termasuk memaksakan pajak yang berat pada tahun 1899 untuk menjaga integritas dan keadilan sesuai dengan undang-undang dan dalam menghadapi tantangan yang menemukan dirinya sebuah antara yang mempertaruhkan nilai-nilai moral, sementara dia berusaha mematuhi moral yang telah ditetapkan. Jika ini membuat pertanyaan terbuka dan menjawab sosial. Itu lagi, beliau berasal dari mana? Ya, sesuai dengan suku yang dibahas anak-anak. Jadi salah seorang pahlawan kita, nah itu keterkaitannya ke pelajaran ya, anak biar bisa menghubungkan. Kenapa kita bahas itu? Karena beliau dari suku apa? Itu di Kalimantan kan banyak sukunya. Mereka apa? Pahlawan kita ini berjuang tidak berdasarkan sukunya, jadi tidak hanya berjuang untuk sukunya, tapi untuk Indonesia. Itu yang terpenting ya. Itu yang disampaikan tadi bagus sekali. Oke, kita bertahan sama. Bagus. Mungkin ada masukan, saran, pertanyaan silakan.
sebelah kiri? Siapa? Ada yang mau ngasih saran? Siapa? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, jangan malu-malu untuk kebaikan kita. Ada yang salah? Masukan? Gimana? Bisa didengarkan tadi? Bisa? Bisa diterima? Bisa. Oke. Kalau gitu, silakan dulu. Dia akan presentasi Om Televisi. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, tadi semua sudah menampilkan ya masing-masing gaya belajarnya dari visual bagaimana. Tadi kulihat juga yang di belakang romonya, di belakang Ade juga dari kelompok visual. Saya juga berusaha membuat infografis gitu ya. Dan juga nanti saya mencoba nanti puisi karena kita di SMP ada puisi anak-anak. Jadi anak yang lain mungkin bisa selanjutnya ya. Walaupun sekarang belum daftar. Ada di sini yang ikut ya? Ada yang ikut ya SMP? Berapa sekolah menulis buku? Ada nggak? Menulis puisi ada? Ada yang ikut? Oke nanti ya. Siapa tahu misalnya ini. Nah baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang keberagaman suku itu tadi dijelaskan masing-masing. Mulai dari Sabang sampai Merauke, nanti terakhir kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dimulai dari satu bangsa ini sukunya ini ya. Kalau anak Jabar
terima kasih. Oke, itu waktu refleksi kalian ya yang tadi. Jadi dari kesimpulan kemudian sampai refleksi, berarti anak-anak paling enggak sudah merasa nyaman ya belajarnya, dan juga ada sudah rasa menyenangkan. Nah, ini yang ibu suka ya. Jadi kalau kalian senang, ibu otomatis senang gitu. Berarti paling enggak anak-anak tidak ada beban, tidak ada tertekan walaupun misalnya anak membuat tugas seperti itu ya. Nah, jadi karena nanti di sini tadi ada katanya berinteraksi ya, bersosialisasi. Jadi empati yang dimaksud di sini tadi ya, kita saling berbagi sesuai dengan elemen belajar Pancasila gotong royong. Itu ada 3 kunci elemennya, yaitu peduli. Peduli artinya kita peduli sama temennya, gimana sih kita bisa merasa sama teman. Kemudian juga berkolaborasi, kerjasama yang tadi. Jadi kalau ini tidak bisa, belajar sama temannya yang lain, ditambahkan. Jadi saling memberi, saling menerima, saling sharing ya. Nah itu berbagi, berkolaborasi. Berbagi artinya yang sudah tahu dia memberikan yang kurang tahu gitu ya. Jadi kayak tadi ada masukan, ada saran, oh ini gambarnya kurang jelas. Nah, apa yang dikasih masukan, yang dikasih saran jangan marah, jangan kecewa ya. Nanti kita belajar sama-sama, itu adalah satu pembelajaran yang bagus dari penilaian teman, kemudian merefleksi diri. Oh ya benar begini, kira-kira nanti gambarnya berikutnya mungkin lebih saran. Atau kalau nanti di poster digital mungkin anak bisa atur warnanya ya, untuk posternya atau inputan. Baik anak, sekian pembelajaran hari ini, dan untuk tes formatif termasuk yang tadi dibagikan tadi yang sudah anak jawab. Nanti tinggal anak kumpulkan saja ya, tinggal kumpulkan. Nah kita akan akhiri pembelajaran dengan menyanyikan lagu dari Sabang Sampai Merauke. Tetapi ingat, untuk kedepannya, untuk minggu depannya anak-anak mulai dah mempelajari setelah keberagaman. Ada keberagaman gender, ada keberagaman antar golongan ras, ras dan golongan. Itu nanti dipelajari di rumah ya. Nanti anak-anak ibu kirimkan kembali nanti materi sebelum pertemuan minggu depan. Oke, kita berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang Sampai Merauke. Kita pakai aba-aba saja ya. Masih ingat lagunya? Oke, stem suara. Ya, gitu ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ingat sekali lagi yang belajar Pancasila untuk pertemuan kita hari ini sebelum doa ya. Belajar Pancasila. Siapa kita? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Makan roti manis. Terima kasih. Ya. Baik anak, kembali ke tempat duduk. Kita berdoa mengakhiri pembelajaran dan semoga anak nanti selamat sampai di rumah. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Tertulis sekali lagi.
diwakili oleh Ibu Penaka dan telah belajar praktek ini angkatan 10 pada program pendidikan penggerak bagaimana sosialati. Bagaimana kabarnya Bu? Ibu bagaimana kabarnya? Baiklah Ibu, di sini tujuan daripada percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ketika saat diobservasi. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu terkait tentang bagaimana jalannya proses pembelajaran ketika melakukan observasi kelas. Pertama yang tanyakan dulu setelah observasi, bagaimana perasaannya Ibu? Masih jadi secara jujur pas melaksanakan, artinya kita ada yang lain ketika kita mengajar pasti ada sedikit rasa gimana pokoknya dari mana nggak sesuai. Tetapi setelah berlangsung ternyata semuanya bisa berjalan lancar. Hanya saja mungkin masih dari anak-anak pada saat membentuk kelompok itu masih harus diketok, istilahnya masih harus kita bimbing gitu. Tapi sudah bagus. Ini ada perasaan gini ya? Ya pertama kita deg-degan, karena kita ketahui juga siswa di sini sama-sama ya. Kemudian bisa nggak Ibu ceritakan kembali kemarin kan ada area pengembangan deh. Area pengembangannya itu kan kalau tidak salah masih yang ingat 3 ya. Jadi di sana setelah diobservasi bagaimana area pengembangannya, apakah sudah berhasil atau tidak? Untuk area pengembangan dimulai dari kompetitif, dari sikapnya bagaimana ketika kita baru masuk, apalagi pada saat melihat ada sampah mau dia langsung begitu kita singgung sedikit mau dia langsung itu sudah bagus. Sudah di samping itu pada saat kita memberikan pertanyaan nanti dia juga cepat responnya mau jawab. Nah di sana udah kelihatan udah ingin tahunya, kerja kerasnya untuk belajar terlihat. Nah, apalagi setelah di proses pembelajaran di pembentukan kelompok memang sudah dilakukan secara acak dan daun, bukan hanya kesetaraan gender tetapi juga perpaduan dari ada yang ibu, ada yang kurang mampu. Di sini juga untuk menghindari perundungan dan juga biar anak-anak itu beragam di dalam satu kelompok, tidak ada yang intervensi. Di observasi yang dia lakukan dalam menilai sikap sudah sangat baik. Mungkin dari segi nanti di pengembangan kognitifnya mungkin bisa siswa itu menyebutkan misalnya apa artinya keberagaman, terus suku itu apa artinya, sama di mengidentifikasi ini kalau di Sunda bisa ada Pulau Jawa suku apa saja, terus di Kalimantan suku apa saja, mereka sudah bisa kalau di kognitif. Termasuk juga bisa sekaligus psikomotornya, karena di sana ada siswa yang ternyata secara gaya belajar yang visual sudah menampilkan gambar, itu ada juga poster. Kemudian ada yang menampilkan artikel, nah itu di ininya juga masuk juga visual. Dan satu lagi yang paling terkesan kita di keterampilan atau psikomotor, ada siswa yang mau dengan sukarela dari kelompok inisiatif itu menyanyikan lagu daerah. Nanti kalau secara
secara keseluruhan sudah sesuai area pengembangannya, karena kita di pendidikan Pancasila memang menekankan aspek afektif dulu, kemudian baru ke kognitif dan psikomotor. Itu kayaknya. Iya, baik Bu. Sudah menjawab tadi jelas. Berarti di sini untuk area pengembangannya sudah tercapai, sudah berhasil. Tadi yang dengar juga di awal itu ada kendala di sana. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, apa kendala yang Ibu alami ketika di observasi di sana? Untuk kendala selalu pasti ada sedikit kendala, cuma tergantung kita bagaimana mengkondisikan. Nah, bagi Tiang, kendala itu setiap kelas yang pertama pada saat pemilihan kelompok itu pasti ada yang mau sesuai nomor absen, ada yang random, ada yang juga kadang pakai aplikasi. Cuma kalau misalnya waktunya memungkinkan kita pakai aplikasi Dictation Wallet. Nah, itu memang bagus, dia adil dan juga ada seru-serunya karena dia akan menantikan apa sih nanti tentunya yang terakhir dengan musik juga, sehingga mereka menarik di sana. Maka setelah nanti kita lihat situasi kondisi di kelas, kalau memang agak sekiranya sedikit waktu, jadi yang kasih sesuai dengan kesepakatan kelas, selalu lempar ke siswa. Nah, pertama kita pakai angka tangan, kemudian yang kedua kita pakai suara terbanyak, dan nanti pasti pilihannya ke kayak acak arisan. Nah, dari sana lah mereka tidak bisa protes dengan siapa kelompoknya, dan dia selalu menekankan kita ini, apalagi di pendidikan Pancasila, kita selalu merangkul perbedaan, karena perbedaan itu bukan berarti bermusuhan, justru semakin mempererat persatuan. Yang selalu ingatkan demikian, sehingga akhirnya bisa mereka menerima dengan baik, dan malah kayak istilahnya saling mendorong. Oh, yang tadinya saya akan berusaha seperti itu. Yang kedua kendalanya ada pada saat kan ada siswa di satu kelompok, memang ada yang kurang mampu, tetapi istilahnya kadang agak disukulkan sama temannya. Nah, di sana yang juga punya peran, yang harus berkeliling, jadi tidak pernah memang yang meninggalkan, sama yang begitu yang kasih perhatian lebih. Nah, di sana dia kasih semangat, ayo tunjukkan ini yang hasilnya. Tapi ternyata akhirnya dia mampu, cuma dia itu masih kasih, nggak mau dia langsung angkat tangan. Jadi harus didorong terlebih dahulu, dikasih motivasi, dikasih semangat bahwa dia tuh bisa gitu. Dan itu sih kendalanya. Anak-anak itu masih malu, gitu. Agak takut tapi malu. Tapi kalau dia tanya, kok dia takut sama ibu, yang bilang enggak ternyata. Berarti malu ya, jangan takut ya. Akhirnya malu dia, dan takutnya dia paling takut ditertawakan. Sampai dia akhirnya ada kesepakatan kelas, nggak boleh mentertawakan apapun jawaban temannya, apalagi kalau jawabannya itu dianggap entah lucu atau kurang bagaimana. Pokoknya dengarkan itu dengan baik, yang bilang seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Berarti di sini kendalanya kebanyakan dari membentuk kelompok. Pertama itu yang pertama. Mungkin karena Terlalu banyak. terlalu banyak, Iya, ya. terlalu banyak. Jumlah siswa yang terlalu banyak. Mungkin biasanya kalau Ibu ada kendalanya di dalam pembentukan kelompok, mungkin apa yang bisa Ibu lakukan, mungkin solusinya, gitu. Apa yang upaya-upayanya biar untuk mengatasi daripada kendala-kendala yang Ibu alami. Yang kembali seperti tadi dia sendiri, dia selalu pertimbangkan pembelajaran kemateri sila-sila Pancasila, di mana dengan siapapun kita berkelompok, dengan pokoknya istilahnya entah itu laki perempuan, entah itu ada yang merasa mampu atau yang dianggap kurang mampu, yang selalu tekankan, yang memberikan semangat anak-anak bahwa kita ini dapat bisa kolaborasi. Karena yang dia sampaikan dari dimensi pelajar Pancasila
kondisinya biar tetap kondusif. Yang dari pemahaman dan juga mengembalikan jadi ke dia, jadi atas pilihannya sendiri. Biasanya sih dari pilihan itu kayak tadi itu 50-an, kita hitung berapa yang lebih banyak. Kita kalau sudah di atas 50% lebih, nah itu kita pakai putusan, dan itu pun kita tanyakan kembali ke siswa, bagaimana menurut kalian? Nanti yang tanya pun kembali, kalau udah disepakati, oh ya Bu, boleh silakan lah, itu aja yang dipakai Bu, jadi kelompok kayak Kenter. Jadi dia memang sudah dengan sadar menerima dari pilihan tadi. Jadi yang selalu kasih pilihan, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Selalu ada beberapa pilihan untuk yang kasih. Tetap dengan pemahaman tadi. Berarti di sini adanya kita memberikan pemahaman kepada keberagaman, kita empatis, itu. Mungkin dari kendala-kendala yang ibu alami, tindak lanjutnya nanti seperti apa? Apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran Untuk pembelajaran berikutnya kita selalu ya sebagai guru, walaupun guru belum juga belum merdeka, yang sudah selalu terapkan bahwa kita sebagai guru memang harus bisa ke semua siswa kita kesempatan, dan satu lagi kita bisa memahami karakteristiknya. Jadi dari sana kita bisa nanti melihat dan juga bisa untuk mengembangkan pembelajaran selanjutnya. Dan biasanya di setiap akhir juga dia kasih refleksi. Jadi dari refleksi itu yang tahu, oh ini anaknya suka seperti ini. Kadang ada dia yang kita ditulis di refleksi itu. Nanti berikutnya biar ada gini Bu, ada usulan ya kan. Karena dia yang tanya untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa. Ya, terus apa yang disenangi kayak gitu. Jadi dia pasti yang ada catatan-catatan dari anak-anak pada saat refleksi. Jadi di sanalah dia nanti bercermin dari jawaban anak-anak dan perasaannya itu. Akhirnya dia berusaha kalau misalnya dia kayak minta ranking, dia nggak menuntut, dia carikan yang model lain seperti itu. Jadi intinya pada pembelajaran berikutnya kita berusaha biar lebih baik. Walaupun kadang-kadang karena sesuatu bisa jadi situasi kondisinya beda sehingga tidak sesuai apa, tapi paling tidak nanti kita sudah berusaha mempersiapkan diri lebih baik. Ibu berarti di sini nanti tindak lanjutnya dari hasil siswa, itu seperti itu. Bagaimana siswa, apa yang disukai. Mungkin nanti tindak lanjutnya ini kapan kira-kira akan ibu laksanakan? Untuk tidak lanjut nanti pelaksananya yang selalu laksanakan secepatnya. Misalnya di kelas ini seperti ini, jadi dia berusaha dan nanti melaksanakan, walaupun di kelas lain berusaha kita pantukan yang sama. Nah kemudian istilahnya apa yang sudah menjadi catatan, yang mana kurangnya kayak tadi pembentukan kelompok yang antisipasi sebelumnya. Karena ada juga beberapa siswa itu walaupun sudah diarahkan, mereka masih maunya sendiri. Biasanya yang sekarang misalnya di kelas I, sebentar ke kelas C, bisa jadi nanti yang lain masih akan bisa sendiri. Jadi istilahnya kalau bisa kita secepatnya tapi dengan tetap persiapan. Ini luar biasa Bu ya. Jadi setelah dalam satu hari gitu karena kita kan mengajarnya di kelas-kelas yang beda, dari kelas yang satu kita ambil, kita terapkan langsung di kelas berikutnya. Baik Ibu, nanti semoga berhasil gitu ya. Nanti yang bisa mungkin cerita cerita Ibu dari tanya Ibu kembali bagaimana dari tindak lanjutnya, berhasil seperti apa. Ibu di sini dia akan menyampaikan juga catatan-catatan sama observasi. Nah kemarin juga menggunakan diferensiasi sama PSE. Itu sudah juga yang sudah lihat bagus. PSE nya juga sudah ada
mungkin yang akan berikan kesempatan kepada sahabat gitu